Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Matahari terik, angin laut bertiup, ombak biru ada di mana-mana, ombak luar biasa, ikan raksasa melompat, burung-burung laut melonjak, ini adalah dunia yang segar dan alami yang penuh vitalitas. Ombak bermekaran, di pantai keemasan, ketika ikan dan kepiting melompat, ketika ombak surut, banyak kerang yang indah tertinggal, kebun kelapa menjadi berkeping-keping, dan hijau menghiasi pantai-pantai keemasan dengan tanaman hijau yang hidup. Chen Nan menemukan pedang terputus di hutan kelapa di tepi pantai, dan dengan hati-hati melihatnya. Pedang belang-belang yang berkarat telah terkorosi dan terdistorsi. Saya khawatir itu akan sepenuhnya dikaitkan dengan debu dan pasir setelah waktu yang lama. Pedang karat sangat tebal, ya pedang besar 2 tangan, pengerjaannya sangat kasar, belum lagi itu bukan senjata ajaib, jauh lebih rendah dari pedang besi biasa di dunia. Dia senang untuk sementara waktu, dan begitu dia mendarat di pulau itu, dia menemukan tempat baru, yang merupakan pertanda baik. Ada setrika di sini, jadi mungkin ada jejaknya. Sebagian besar tanaman tropis di pulau itu membuat tempat ini penuh vitalitas, tetapi juga penuh bahaya. Berjalan-jalan di hutan, kita sering menemui ular dan ular berbisa, yang tidak dapat diprediksi. Setelah berjalan lebih dari selusin mil, Chen Nan sudah membunuh 3 ular beracun. Tentu saja dia bisa terbang di udara. Tapi dia tidak melakukan itu, karena ular-ular ini tidak bisa menyakitinya. Chen Nan dengan samar-samar merasa bahwa dia dapat menemukan sesuatu di pulau ini. Dia tidak mau ketinggalan apa-apa karena terbang. Awau, dengan suara gemuruh, seekor harimau bertaring tajam menghambur ke arah Chen Nan, tapi sayangnya itu bukan makanan, tapi tidak mungkin untuk memancing karakter tingkat bumi. Chen Nan mengibaskannya dengan telapak tangan, tapi berapa lama rambut harimau yang tajam dari gigi pedang itu, dia bahkan membuka gigi dan cakarnya lagi, dan bertarung dengan keras. Dengan gerakan di dalam hatinya, dia mengungkapkan indera pikiran yang kuat, dan semangat paksaan menjulang di atasnya. Turun, harimau bertaring tajam itu berbaring di tanah seperti anak kucing, tubuhnya gemetar. Kemudian Chen Nan mencari-cari ingatan harimau gigi pedang dengan kuat, dan dia ingin menemukan beberapa petunjuk berguna dalam pikiran harimau ganas ini. Memori harimau bertaring tajam sangat sederhana. Menunggu mangsa, pemusnahan, menggigit, semua gambar berdarah, tapi Chen Nan akhirnya menemukan informasi yang sangat berguna jauh di dalam otaknya. Ternyata itu adalah gambar karakter. Chen Nan kewalahan karena terkejut, dan segera mencari dengan hati-hati, tetapi hanya ada puluhan foto di tempat ini, tetapi itu sudah cukup, telah dikonfirmasi bahwa memang ada manusia di tanah pulau ini. Namun, Chen Nan merasa terkejut. Tampaknya sangat primitif. Kulit binatang sebenarnya rock, memegang mesin kereta bawah tanah kasar dan hidup seperti suku primitif. Saat ini, Chen Nan duduk di belakang harimau bergigi saber, mengungkapkan gelombang kesadaran, paksaan spiritual yang kuat mengubah binatang buas ini menjadi gunung, dan mengambil Chen Nan seperti lalat melalui hutan perawan yang berat, menuju pulau. Berlari mengitari. Terlihat di jalan, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, kera-kera meraung, dan hutan perawan itu lebat ada banyak binatang buas, di atas gunung-gunung dan gunung-gunung, jaraknya bisa lebih dari 100 mil jauhnya. Pohon-pohon di bagian depan secara bertahap menipis, dan ada tanda-tanda yang jelas tentang serangan manusia, ada abu dan abu, beberapa pohon ditebang, dan ada jalan untuk melangkah. Chen Nan menepuk kepala besar harimau bertaring tajam dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Benar saja, saya melihat orang-orang. Sebuah desa yang sangat primitif muncul di depan desa. Sebagian besar penduduk setempat dikelilingi oleh kulit binatang. Seekor harimau tiba-tiba muncul. Banyak orang berlari kembali ke rumah kayu dan bergegas keluar dengan pedang besi dan berteriak keras. Setelah itu, total hampir 100 orang bergegas keluar dari desa dan bergegas menuju harimau sabertooth. Binatang itu awalnya ingin berbalik dan melarikan diri dari sini, tetapi paksaan dan penindasan spiritual Chen Nanqiang tidak berani bergerak. Au, mengaum. Orang-orang ini tinggi, dan mereka berteriak keras, tetapi Chen Nan tidak bisa memahami kalimat. Kerumunan dengan cepat berlari ke depan. Jelas mereka duduk di atas manusia di atas harimau. Mereka merasa sangat terkejut. Tampaknya para pemimpin di lapangan saling berbisik satu sama lain. Kemudian mereka tiba-tiba membuang tangan dan berlutut. Mereka di belakang mereka. Masyarakat setempat, melihat beberapa pemimpin seperti ini, mereka juga sujud. Meskipun Chen Nan tidak mengerti bahasa mereka, mereka juga memahami maknanya dan mengeksplorasi fluktuasi spiritual mereka dengan kesadaran mereka. Tentu saja, mereka diverifikasi. Mereka menganggap Chen Nan sebagai penduduk lokal yang dikirim oleh para dewa. Hati Chen Nan tiba-tiba bergerak, Tenjin. Di mana sakral ini? Bayi naga tidak ada di sini, Chen Nan harus enggan melayani sebagai tongkat dewa untuknya, dan dia dengan sopan menganggap dirinya sebagai malaikat para dewa, dan berkomunikasi dengan mereka dengan pikiran. Seperti bintang yang memegang bulan, orang-orang ini menyambut Chen Nan ke desa, dan ketika dia datang ke sini, Chen Nan dengan tajam memperhatikan bahwa ada seorang pembudidaya di dekatnya. Ada 6 tingkat kultivasi dunia, yang tidak ada bandingannya dengan dia. Tetapi tidak biasa muncul di desa yang hampir primitif. Chen Nan melepaskan gelombang kesadaran tanpa ragu-ragu, dengan sengaja membangunkan pihak lain. Tak lama kemudian, suara yang meraung, terdengar di kedalaman suku, semua orang yang menemaninya di Chen Nan terkejut, dan meneriakkan sesuatu dengan keras. Chen Nan mendapat pesan yang luar biasa dari pikiran mereka, dan raungan tumpul datang dari totem di desa.
Totem. Totem hidup. Ini membuat pikiran Chen Nan berubah dalam sekejap, dan dia menangkap sesuatu yang samar-samar. Booming. Bumi bergetar, dan suara menderu yang tumpul semakin dekat, dan akhirnya totem hidup suku akhirnya menunjukkan tubuh aslinya. Ini adalah bison besar, tinggi 3 kaki dan panjang 6 kaki, dengan bulu hitam bersinar seperti satin, dan tanduk besar melengkung seperti tikungan, memutar beberapa lipatan, dan memancarkan cahaya yang mengerikan. Harimau bertaring tajam. Chen Nan menunjukkan rasa takut dan bahkan menggigil, tetapi Chen Nan tenang kembali dengan gelombang kenyamanan spiritual. Mulut bison yang besar berbicara dengan kata-kata orang, itu sama dengan kata-kata orang di desa. Ia bertanya, siapa kamu? Meskipun Chen Nan tidak bisa memahaminya, dia bisa tahu artinya dari fluktuasi roh bumi. Aku adalah Tuhan. Chen Nan kembali dengan tenang. Mustahil, aku totem suku ini. Kamu tidak bisa menjadi dewa. Aku belum merasakan adanya nafas malaikat yang baik di dalam dirimu. Kamu adalah musuh para dewa dan bumi. Bison raksasa itu meraung. Semua orang di desa itu ketakutan. Sepertinya mereka sangat takut akan hal itu, dan semua orang berlutut dan tidak bisa melakukan apa-apa selain beribadah. Dalam sekejap, Chen Nan akhirnya menyadari sesuatu. Paus mendesaknya untuk memasuki neraka ke-17. Mustahil untuk tidak memiliki makna yang dalam. Sekarang setelah melihat totem suku primitif, ia langsung memikirkan tokoh-tokoh besar totem barat dan totem timur. Bukankah itu mencerahkan baginya untuk mengumpulkan ini? Apakah ini berulang secara historis? Mungkin. Yang dia alami selanjutnya adalah lambang dan refleksi dari peristiwa besar yang dialami manusia sejak zaman kuno. Tentu saja, mungkin dia menebak dengan harapan, tetapi karena dia telah datang ke sini, dia punya waktu untuk memverifikasi dan menjelajahi. Siapa yang membuatmu menjadi totem peta? Kamu hanya banteng yang telah dilatih untuk menjadi banteng tanah yang baik, dan kamu seharusnya tidak hebat di depanku. Kalau tidak, kamu akan menjadi makanan Cinaku. Tidak bersahaja, aku adalah totem dari semua desa dalam jarak ratusan mil. Beraninya kau membenci aku begitu banyak. Haha, itu hanya bison, dan berani berbicara sebagai totem. Chen Nan tertawa. Dia mengeluarkan paksaan spiritual yang kuat, semua diselimuti bison besar. Takut binatang buas totem urutan ke-6 ini. Tanah bergetar segera, seberapa kuat roh kuat dari master kelas Raja Dewa. Kamu, katakan, apa yang kamu bicarakan? Di mana dia? Aku tidak tahu. Jangan katakan sekarang, tidak tahu apa yang salah. Chen Nan naik ke udara dan duduk di belakang binatang totem, lalu melambai pada harimau bergigi saber. Biarkan melarikan diri ke gunung. Semua orang di desa bergetar, berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Totem suku yang kuat bahkan ditegur oleh orang-orang sebagai gunung. Itu membuat mereka sangat ketakutan dan memastikan bahwa Chen Nan adalah utusan yang dikirim oleh para dewa sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin berbicara? Chen Nan bertanya. Totem bis akan berbaring di tanah. Terkejut merasakan tekanan mengerikan dari Chen Nan, gemetar, saya juga dikirim oleh peta suku yang lebih kuat. Saya benar-benar tidak tahu di mana dewa itu. Petik 2. Chen Nanwei merilis pemikiran ilahi yang kuat dan mencari memori pikiran binatang buas totem dan menemukan bahwa itu adalah persis apa yang dia katakan. Itu benar-benar tidak tahu di mana yang disebut dewa bumi itu. Itu hanya binatang buas tingkat terendah. Pergi, bawa aku ke suku besar itu, untuk melihat orang yang menunjukmu untuk totem Bisland. Saya tidak bisa, tidak berani. Jika kamu ingin hidup, jangan bicara omong kosong. Totem bison besar, di bawah tekanan orang kuat tingkat Raja Dewa, tidak ada sedikit pun keagungan, dan mengangguk cepat-cepat, berkata, oke. Aku akan membawamu. Selamat datang di literatur mendidih. Binatang totem itu adalah gunung. Chen Nan memiliki lebih banyak pikiran di benaknya, ini adalah suku tanah primitif. Jika ini terus berlanjut, akankah totem ini ada di urutan tanah yang dilihatnya di neraka ke-12? Mungkin dia akan dengan cepat menyaksikan beberapa lintasan sejarah di neraka ke-17 ini. Ada ribuan orang di suku terbesar di pulau itu, posisi geografisnya juga di tengah-tengah pulau. Binak totem memiliki 6 ordo tanah, dapat terbang melalui awan dan memecahkan kabut, dan segera membawa Chen Nan ke pusat pulau. Tanah di atas. Melihat ke bawah, rumah-rumah kayu berserakan, Chen Nan hanya ingin memerintahkan binatang totem untuk terbang ke bawah, dan tiba-tiba dia dengan tajam menangkap sosok yang dikenalnya, dan dia memperhatikan bahwa ada kerusuhan di suku besar ribuan orang di bawah, seorang pemuda. Wanita setempat itu terbang seperti peri di langit di atas suku. Dan Tai Xuan. Chen Nan merasa sangat terkejut, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana dia datang. Mengapa dia memasuki neraka ke-17? Chen Nan buru-buru memerintahkan binatang totem untuk terbang ke awan, dan kemudian dia membuka matanya dan melihat dengan hati-hati di bagian bawah. Dan Tai Xuan berkibar putih, berkeliaran di ketinggian rendah, dan kemudian dalam sekejap seperti meteor, dia dengan cepat terbang ke arah timur dan menghilang dalam sekejap mata, dan di tanah, banyak orang menyembah suku di tanah. Chen Nan tidak bergerak dan menunggu. Dengan tenang, setelah setengah jam, dia yakin dan Tai Xuan telah pergi. Dia memerintahkan binatang totem untuk terbang, tetapi alih-alih terbang ke suku besar, itu jatuh ke hutan lebat. Dia tidak ingin mengganggu orang-orang itu. Dia ingin secara rahasia mengeksplorasi rahasia yang ingin dia ketahui. Chen Nan baru saja mendarat di hutan lebat pegunungan tinggi, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada sedikit fluktuasi di langit yang jauh. Dia buru-buru membantu binatang totem untuk menyembunyikan napas, dan kemudian memperhatikan langit yang jauh.
Seorang wanita dengan rambut biru panjang di tanah datang terbang di langit, seperti peri limbo, dan sesosok cantik melintasi lintasan indah di udara, dan kemudian mendarat di suku itu, menyebabkan kerusuhan lagi, menyebabkan penduduk setempat di suku besar ini. Tampaknya ketakutan. Dewa air elemental Ciralis. Chen Nan bahkan lebih terkejut. Dia benar-benar melihat unsur air dewa langit dan bumi barat di sini. Dia mengerutkan kening. Mengapa pihak lain memasuki neraka ke-17? Sudah beberapa hari sekarang, gerbang neraka lantai ke-17 telah lama ditutup, tetapi Dewa Air Unsur tampaknya tidak panik, dia tampaknya mengejar sesuatu. Dan kondisi mental tampaknya sedikit bersemangat. Ini bukan berarti orang yang terjebak harus performa. Ingin merebut kembali malaikat perang suci Naran Ruoshui. Tidak mungkin. Dia tahu bahwa gerbang neraka telah ditutup, apalagi yang membuatnya begitu bersemangat, dan layak mengejar bumi. Apakah ada rahasia besar yang tersembunyi di neraka ke-17 ini? Chen Nan bergumam pada dirinya sendiri, semakin dia berpikir, semakin besar kemungkinannya. Awau raungan, terdengar deru hebat dari suku besar. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk menjadi 10 kaki. Kakinya setinggi 4 kaki, dan 3 kepala raksasa lahir. Lisi terbang ke arah timur, bahkan ke arah yang sama dengan Dan Taixuan. Pada saat ini, peta binatang di samping Chen Nan menggigil dan berkata, 3 serigala raksasa adalah peta dari suku besar ini. Aku benar-benar tidak berharap itu jatuh ke dalam situasi seperti itu. Hei, tapi hanya serigala iblis tingkat 7, tentu saja, itu tidak bisa menjadi lawan dewa utama. Pergi, diam-diam ikuti, dan ikuti mereka. Chen Nan memutuskan untuk mengikuti di belakang dewa air elemental dan Taixuan untuk melihat bagaimana mereka akan bertindak. Di lapisan neraka ke-17, langit berwarna biru dan laut berwarna biru. Totem banteng raksasa membawa Chen Nan dan terbang seperti kilat melintasi lautan dan terbang ke arah timur. Burung-burung laut terbang, ikan raksasa melompat, gambar yang hidup dan hidup ini dengan cepat mundur di bawah mereka. Chen Nan mengunci dewa air elemental Ciralis dengan sinar kesadaran. Meskipun mereka jauh dari satu sama lain, mereka tidak bisa melihat bayangan orang lain, tetapi mereka bisa menangkap jejak orang lain dengan sinar kesadaran. Di tengah perjalanan, pulau-pulau besar dan kecil dihiasi, di bawah langit biru, di laut hijau, seperti mutiara hijau, menampakkan vitalitas tanpa batas. Namun, yang terbesar dari pulau-pulau ini hanya puluhan ribu kilometer persegi, dan tidak ada bangunan besar yang mirip dengan kota telah ditemukan, kebanyakan didominasi oleh desa-desa yang jarang. Chen Nan sangat terkejut, tetapi ini adalah lapisan neraka ke-17 dalam legenda, ada begitu banyak warga sipil, ini luar biasa. Apakah ini masih iblis legendaris yang memegang iblis? Sepertinya dunia yang sama sekali baru. Tiba-tiba, Chen Nan merasa bahwa elemental water god di depan sepertinya berhenti, meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia bisa merasakannya dengan pengetahuan spiritualnya. Chen Nan membiarkan totem raksasa jatuh ke arah laut. Setelah berhenti selama setengah jam, dia tiba-tiba merasa bahwa Ciralis bergerak maju lagi, dan kemudian dia membiarkan totem raksasa itu terbang. Setelah sekitar 30 mil perjalanan, sebuah pulau dengan selusin kilometer persegi di permukaan laut yang jauh muncul di laut, jauh lebih besar dari pulau-pulau yang terlihat sebelumnya. Pulau ini juga ditutupi dengan vegetasi hijau dan terlihat jauh di udara, bentuknya seperti harimau hijau berbaring, dewa air unsur mendorong totem serigala raksasa ke pulau. Pada saat yang sama, puluhan energi pedang mengalir deras di pulau-pulau yang jauh, tenda pedang yang cerah ada di langit, dan bilah-bilah tenda yang berapi-api terus-menerus diaduk di udara. Chen Nan tiba-tiba terkejut, dia merasakan napas yang akrab, ternyata Dan Taixuan bertarung dengan sengit. Mengejutkan bahwa ada tuan yang bisa melawan Dan Taixuan. Chen Nan mengambil gambar totem raksasa dan membuatnya bergegas maju ke laut dengan cepat. Dia ingin melihat rahasia apa yang telah disembunyikan pulau itu dalam gelap. Hutan di pulau itu sangat subur dan makmur. Banyak pohon kuno membutuhkan lebih dari selusin talenta untuk memeluk mereka. Mereka tidak tahu berapa tahun mereka telah tumbuh. Cabang-cabang tinggi ditutupi dengan daun hijau subur, menutupi langit. Deru binatang itu mengaum dari telinga ke telinga, harimau raksasa, gajah liar, naga ganas. Ada banyak binatang buas yang tidak dikenal di hutan primitif, pulau ini terlihat seperti tanah liar. Totem banteng raksasa dengan cepat melintasi hutan gunung, membalikkan puluhan puncak dalam sekejap mata, melompat puluhan mil, dengan cepat mendekati daerah berbukit, tempat Hilaris berada, dan dia diam-diam mengamati perang di depan. Chen Nan juga telah melihat dengan jelas bahwa itu adalah dewa kuno Hunde yang berperang melawan Dan Taixuan yang merupakan tiran tua. Sial, rahasia apa yang tersembunyi di neraka ke-17? Biarkan naga tua ini masuk tanpa ragu-ragu. Hunde berkelahi dengan Dan Taixuan dengan tubuhnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghancurkan kakinya, menginjak kakinya ke tanah. Dia berkelahi dengan Dan Taixuan dengan sangat keras, tetapi dia tampak tenang dan tidak ingin membunuh. Meskipun keterampilannya luar biasa, Dan Taixuan tampaknya masih sedikit lebih buruk daripada Kunde. Meskipun gas pedang diarahkan pada Xiaohan dan energi di dunia kecil melonjak keluar, Kunde tidak bisa terluka sama sekali. Pedang Qi dengan kasar dan horizontal tersapu, sesekali menyapu dari ketinggian ke tanah, pasti akan menghancurkan beberapa bukit, dan kekuatan penghancur yang menakjubkan sangat menakutkan. Sekarang Chen Nan samar-samar dapat memastikan bahwa Kunde kemungkinan telah memasuki ranah Dewa Kaisar. Lagi pula, Dan Taixuan sudah menjadi penguasa tertinggi Raja Dewa, dan hanya berjarak satu baris dari Kaisar Dewa.
Karena dia tidak bisa mengalahkan Kunde, itu tidak sulit. Tebak kultivasi sejati dari tiran tua itu. Ledakan. Sebuah suara keras, di atas langit, telapak tangan luas dari dua tuan membelah langsung di pulau itu, celah besar bisa beberapa kaki lebar, dengan cepat menyebar, dan berkelok-kelok lebih dari 10 mil, di bawah tanah air laut melonjak di sepanjang retakan besar. Jelas, dan Taixuan sangat cemas dan berangsur-angsur menembakkan api yang nyata, dan tampaknya ada kecenderungan untuk menghadapi hidup dan mati lebih jauh. Pada akhirnya, Kun tampaknya tidak ingin bertarung lagi, jadi dia dengan cepat bangkit dan terbang menuju timur jauh, dan Taixuan mengejarnya. Dewa air unsur, Ciralis, tidak mengikuti lagi, menggerakkan totem serigala raksasa untuk mencari dengan hati-hati di pulau itu, seolah dia ingin mengejar sesuatu. Chen Nan sangat aneh, hati-hati mengikuti di belakang. Setelah setengah jam dengan cara ini, Chen Nan tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh datang dari udara. Dia buru-buru berbalik untuk mempersiapkan pertempuran, dan melihat bayangan perak menerobos kekosongan, dan tiba-tiba muncul di depannya. Kun. Chen Nan menembakkan dua lampu suci di matanya. Dia tidak tahu bahwa pihak lain adalah musuh atau teman. Ya, ini aku. Aku tidak menyangka itu benar-benar sebuah ilusi. Kamu benar-benar menonton. Aku tidak memiliki permusuhan dan berbicara dengan dunia batinmu. Kun De penuh dengan rambut perak dan tidak ada angin, membuat ini terlihat Tiga Kui Wei, seorang pria berusia lebih dari 10 tahun, mengungkapkan pesona transenden. Chen Nan tidak ragu-ragu, segera membuka dunia batin, keduanya melintas pada saat yang sama. Semuanya serakah. Kunde menghela nafas. Apa maksudmu? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang memasuki neraka ke-17 setelah kamu? Bagaimana aku tahu? Segera kamu tahu, banyak Raja Dewa telah datang. Chen Nan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa ini? Apa tujuan mereka? Dua dewa tua di dunia barat mengungkapkan beberapa hari yang lalu bahwa ada kekuatan di neraka yang dapat mengubah dunia. Oh, Chen Nan pindah. Dunia yang rusak. Mata Sen Nan terbakar dan berkata dengan dingin, dunia yang rusak, Kunde mengangguk dan berkata, ya, dunia yang hancur. Dikatakan bahwa dunia yang hancur disegel oleh ayahmu di neraka. Siapapun yang bisa mendapatkannya akan berada di antara yang paling kuat di dunia. Chen Nan berkata dengan suara dingin, hati manusia tidak penuh dengan ular dan menelan gajah. Demi legenda halus, Raja Dewa bersedia pergi ke neraka. Nah, sekarang gerbang neraka ditutup. Saya melihat bagaimana mereka keluar dan tinggal di neraka selamanya. Baik, petik 2. Kunde berkata, ketika Anda mendapatkan dunia yang hancur itu, Anda akan dapat menerobos neraka dan masuk dan pergi dengan bebas. Tentu saja, hanya ada satu dunia yang hancur, yang berarti bahwa akan ada pembunuhan yang kejam antara para dewa dan raja, dan hanya satu orang yang akhirnya bisa mengendalikan. Dunia yang rusak adalah Anda. Saya optimis tentang masa tinggal ayah Anda, dan hanya Anda yang paling berharap di antara orang-orang. Petik 2. Haha. Chen Nan tertawa dan berkata, apakah kamu pikir aku optimis? Apakah kamu ingin mengikutiku sepanjang waktu, dan kemudian ketika aku menemukannya, kamu akan mengambil gambar lain? Kamu memikirkannya? Kunde menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat ini, bumi barat, yang dikenal sebagai naga kuno tiran, tampak agak sedih. Itu sangat berbeda dari citra orang kuat yang agung pada hari kerja. Dia menumpahkan jejak kesedihan dan berkata, saya pergi ke neraka untuk menyelidiki kasus publik. Seorang anak, putri bungsu Jia Sili lahir 6.000 tahun yang lalu. Ada dua anak di atasnya, mereka telah dekat dengan ranah Raja Dewa 10.000 tahun yang lalu, dapat dikatakan bahwa itu adalah kejeniusan yang sangat langka di antara para naga. Tanpa diduga, mereka dibunuh oleh wanita yang sama. Petik 2. Dan Taixuan. Ini, sepertinya tidak mungkin. Seru Chen Nan, apakah ini kekuatan di belakangnya ribuan tahun yang lalu? Bagus. Cahaya dingin melintas di mata tiran tua itu, dengan dingin berkata, seorang wanita 10.000 tahun yang lalu terbaring di antara langit dan bumi, dan muncul di antara negeri dongeng dan negeri ajaib. Untuk memenangkan harta karun di barat, dia membunuhku di barat. Wali saya, dua anak saya juga terlibat dalam kehadiran itu. Akhirnya, meskipun dikatakan bahwa dia menghilang dalam bencana langit dan bumi, saya masih merasa bahwa dia belum sepenuhnya menghilang. Petik 2. Sudahkah Anda menemukannya dalam ribuan tahun? Chen Nan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan ia sangat ingin tahu. Karena pria di belakang dan Taixuan juga musuh. Keluarga Chen mereka, pria itu telah bertarung dengan ayahnya selama beberapa tahun. Kunde berkata, saya merasakan napasnya di dua tempat, satu adalah tempat suci kuno di Dantai, dan yang lainnya adalah neraka lantai ke-18. Chen Nan berseru, tempat suci kuno Dantai, apakah itu mimpi? Ya, saya awalnya berpikir bahwa Mengkeer mungkin tubuh yang wanita itu kental setelah kembali dari langit. Tapi, sekarang tampaknya saya mungkin salah. Meskipun tubuh Mengkeer menyembunyikan energi yang sangat luas, tetapi tidak ada sedikit pun nafas wanita itu. Kecuali kecurigaan Dantai Holy Land, hanya lapisan bawah neraka yang tersedia. Lantai 14 pertama bisa dibuka dengan kekuatanku, tetapi setelah lantai 15, bahkan aku itu tidak bisa dihancurkan juga. Untuk membalas dendam kedua putra saya, dan untuk membalas dendam para penjaga situ, saya tidak akan ragu untuk melompat ke lapisan neraka ke-17 ini, dan saya pasti akan menemukan jejak wanita itu. Petik 2.
Setelah mengatakan ini, Kunde menghela nafas lagi dengan sedih, dan kemudian membuka ruang untuk membebaskan seorang wanita yang pingsan. Itu adalah Mengker. Mengkir seperti kecantikan tidur, mengenakan gaun putih, berbaring diam-diam di antara bunga-bunga, posturnya yang tak tertandingi sangat tenang, bulu matanya yang panjang berkedip lembut, dan dia mungkin tampak bangun kapan saja. Kunde tersenyum ringan dan berkata, karena dia telah dikecualikan, saya tidak harus memenjarakannya. Namun, saya tidak pernah bisa mengembalikannya kepada Dan Taixuan. Meskipun Wan Taixuan belum pernah ke benua barat 10.000 tahun yang lalu, hal-hal tidak ada hubungannya dengan dia, tapi bagaimanapun dia sangat dihargai oleh wanita itu. Aku tidak membunuh Dan Taixuan, tapi itu tidak berarti aku tidak menghukumnya. Tiran tua itu memandang tajam ke dalam ke arah Chen Nan dan berkata, aku secara tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat ketika aku mencari ingatan Mengker. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak berharap dia hamil dengan bayimu, tapi itu tidak membuatnya bersalah. Petik 2. Kamu. Chen Nan tiba-tiba membuka mulutnya, ekspresinya sangat memalukan, dan dia ingin marah, tetapi dia menahannya lagi, mengatakan, maksudmu dia hamil sekarang. Selamat, kamu laki-laki dan akan lahir dalam 1 atau 2 tahun. Ini, Chen Nan linglung untuk sementara waktu, dan sekarang dia tiba-tiba bingung. Tidak heran dia tidak bisa menemukan bayi di tanah suci Dantai. Dia belum dilahirkan. Dia tahu bahwa kultivator memiliki tubuh yang istimewa, dan kehamilannya sangat berbeda dari orang biasa. Kunde mencibir, hukuman terbesar untuk Dan Taixuan adalah ini. Apa yang kamu bicarakan? Chen Nan Jianmei berdiri dan berkata dengan dingin, jangan melibatkan kebencianmu di kepala anakku, sekarang tolong jangan gunakan Mengkir untuk membalas dendam Dan Taixuan, aku tidak saya harap ada orang yang paling tidak membahayakan ibu dan anak mereka. Petik 2. Haha. Kunde tertawa dan berkata, aku tidak akan pernah menyakiti mereka, kamu terlalu khawatir. Sebaliknya, aku juga akan membantumu. Mengker Yu dan Taixuan sangat penting, jika kamu membiarkan dia tahu bahwa Mengkir memiliki bayimu, dia pasti akan membantu Mengkir untuk memperbaiki kehidupan kecil itu dengan kekuatan gaib Raja Dewa. Jadi, lebih baik jangan biarkan Dan Taixuan tahu bahwa Mengkir ada di dalam dirimu antara langit dan bumi. Dan aku akan terus mengubah pandangan Dan Taixuan. Petik 2. Ekspresi Chen Nan berubah. Dalam 1 atau 2 tahun, tidak mungkin diperhatikan oleh Dan Taixuan. Meskipun sekarang dia berada di ranah Raja Dewa, dia mungkin tidak bisa bertarung melawan Tuan Raja Dewa, yang setara dengan Kaisar Dewa-Dewa. Jangan khawatir, selama anakmu cukup kuat, bahkan Kaisar tidak akan bisa memperbaikinya. Benar-benar tidak mudah untuk mengenal anakmu, sekarang dia, peri biasa tidak bisa lagi memperbaikinya, masa depan si kecil tidak terbatas, modal bawaan terlalu tebal. Jika Anda khawatir, Anda dapat memikirkan cara untuk membuat modal bawaan kecil pria itu lebih berlimpah. Petik 2. Bagaimana kamu mengatakan ini? Chen Nan mengatakan itu benar-benar salah. Sangat boros untuk tidak menggunakan suplemen hebat. Kunde mencibir dan menunjuk ke Thor yang jauh. Meskipun kekuatan Thor disegel, pikiran spiritualnya masih ada di sana. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-kata Kunde. Saya sangat menyukai anak yang belum lahir ini. Ketika saya merasakan kekuatannya, saya memikirkan 2 orang jenius saya. Kunde berkata dengan sedih, saya membantu orang kecil ini menarik kekuatan Thor untuk membuat modal bawaannya lebih berlimpah. Petik 2. Begitu Kunde melambai, Thor terbang, tetapi di tengah jalan, Thor yang perkasa tertegun dan meninggal. Dia kehilangan kesadaran dalam sekejap dan ingin memarahi ibunya. Dewa utama surga sebenarnya jatuh 2 kali menjadi tonik besar. Tidak mengatakan apa-apa. Sebuah cahaya ungu keluar dari tubuh Thor, Thor Spill muncul di tangan Kunde, dan kemudian disempurnakan menjadi gas oleh tiran tua itu dalam sekejap, dan kemudian dia perlahan-lahan menabrak cahaya ungu ke perut bagian bawah Mengkir dengan sangat hati-hati. Dengan hati-hati mengarah ke tubuh kehidupan kecil itu. Raiteon selalu memiliki 9 pil Raja Ilahi, 4 yang pertama telah dihancurkan ke tubuh bayi naga oleh Chen Nan dan naga raptor, dan sekarang 5 sisanya telah disempurnakan oleh Kunde untuk menjadi vitalitas bawaan dan disuntikkan ke dalam kehidupan kecil itu. Tubuh. Aku ingin meluangkan waktu, bahkan Dan Taixuan tidak bisa memperbaiki lelaki kecil ini, kecuali dia tidak menginginkan kehidupan Mengker. Yah, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Kunde meninggalkan dunia batin Chen Nan setelah itu, menghilang langsung di atas pulau. Melihat Mengkir, yang sedang tidur nyenyak, dengan senyum ringan, dia merasakan sedikit kehidupan berdetak, dan hati Chen Nan meledak menjadi perasaan yang tak terkatakan. Chen Nan dengan hati-hati mengambil Mengker dan mengirimnya ke istana, dan kemudian memanggil beberapa malaikat yang jatuh di surga, dan memerintahkan mereka untuk merawat mereka dengan baik. Dia hanya ingin pergi, dan tiba-tiba merasakan gejolak mental yang samar, suara yang sangat tidak matang, tampaknya memanggilnya, ayah. Ayah. Chen Nan tidak bisa mempercayai kesadaran rohaninya, Huo Di membalikkan tubuhnya. Ayah. Bu, suara yang tidak dewasa dan lemah masuk ke dalam hati Chen Nan lagi. Chen Nan ingin tertawa bahagia, tetapi akhirnya dia menahan diri, duduk diam di samping tempat tidur, menatap Kirer yang sedang tidur, merasakan panggilan hidup kecil itu, dan dia tidak bangun sampai 1 jam kemudian untuk pergi. Keluar dari dunia batin, Chen Nan muncul di pulau itu dan mencari nafas dewa air, tetapi tidak menyadarinya, tetapi ia juga merasakan beberapa fluktuasi spiritual yang kuat. Dia buru-buru mengambil napas totem raksasa dan memerintahkannya untuk bersembunyi di hutan di gunung yang tinggi.
Saya melihat beberapa sosok di langit, dan salah satunya mendekati dengan cepat. Salah satunya adalah Dewa Iblis Gelap. Ada dua Dewa Iblis tak dikenal di sampingnya. Sial, orang ini ada di sini untuk dunia yang hancur. Chen Nan menembakkan dua lampu suci di matanya. Yang abadi-abadi, tidak akan mempermalukan kita. Dewa bayangan setan, apakah kamu curiga dengan kata-kata pendahuluku? Dewa setan kegelapan bertanya dengan dingin. Dewa setan bayangan tidak merespons, dan dewa setan lain di sebelahnya berkata, bukannya kita ragu, bagaimana mungkin? Chen Zan mati. Bahkan jika dia mati, bagaimana mungkin orang tua Anda yang berurat gelap begitu yakin bahwa tubuh Chen Zan berada di neraka ke-17 bagaimana dengan? Petik 2. Jika kamu ragu dengan roh jahat, mengapa kamu tidak memberitahu mereka saat kamu berada di surga? Dark Lord Devil mencibir, apa yang kamu takutkan? Bahkan jika tidak ada keuntungan, kita bisa pergi dari sini. Nah, sekarang kita bertiga harus pergi dan menemukan mereka secara terpisah namun, tidak boleh terlalu jauh untuk menghindari kecelakaan. Petik 2. Tiga dewa iblis dibagi menjadi tiga arah di langit, terbang jauh seperti meteor. Mata Chen Nan terbakar dan berkata dengan dingin, sialan, semua untuk dunia yang hancur. Ayah, apakah Anda benar-benar meninggalkan sesuatu di sini? Saya yakin Anda tidak mati. Chen Nan mengejutkan totem raksasa di telapak tangannya, dan kemudian terbang di udara, mengejar ke arah dewa iblis bayangan. Dia berkata dengan suara dingin, karena mereka semua ingin mengenai ide keluarga Chen saya, maka saya minta maaf, saya harus menembak itu saja. Maaf, aku akan memiliki tangan hitam juga. Chen Nan meninggalkan gambar residu di tempat, mengejar bayangan setan ke hutan. Dewa setan bayangan mendengarkan kekuatan supernatural besar di surga dan bumi, mencari di bagian utara pulau, mencoba menemukan sesuatu, bahkan tidak menyadari bahwa seorang pembunuh di belakangnya mengikutinya. Namun, Chen Nan tidak bisa terlalu dekat, dan jarak dengan pihak lain selalu dipertahankan selama lebih dari 20 tahun, dan jejak pihak lain terkunci dengan sinar pemikiran ilahi. Tanpa sadar, setan bayangan telah datang ke bagian utara pulau besar itu, dan sudah berada di dekat pantai. Ada kastil tua di sana, yang jelas berbeda dari bangunan di dalam pulau-pulau lain. Patung-patung setan berdiri di sekitar kastil. Setelah bayangan setan menemukan tempat ini, dia sangat gembira dan langsung jatuh. Chen Nan juga merasa agak aneh, tapi sekarang dia tidak peduli tentang ini, dia mengumpulkan semua napas dan menyelinap pergi, dia siap untuk menembak di sini. Hutan-hutan besar dan lebat menyebar ke pinggiran kastil lama, Chen Nan, seperti cahaya dan bayangan, melewati hutan lebat dan bergegas ke kastil tua dalam sekejap. Kastil kuno yang ditumpuk dengan rambut hitam dan batu-batu hitam memancarkan napas yang aneh. Tentu saja, tidak ada yang tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan tidak ada jejak kemarahan. Haha, terdengar tawa di dalam kastil, dan iblis bayangan itu tampak sangat terkejut. Booming, kastil tua meledak, dan iblis bayangan naik ke langit, tetapi dia memegang monumen batu gelap di tangannya dan tertawa. Pertempuran Chen benar-benar datang ke neraka ke-17, sebenarnya binatang totem disegel di sini. Haha, saya menemukan petunjuk dengan sangat cepat. Petik 2. Demon bayangan berdiri di kekosongan dan tertawa tanpa henti. Pada saat ini Chen Nan bergerak, 5 tubuh Dao cepat terpisah dari tubuh, meninggalkan 5 bayangan di udara. Cepat mengelilingi iblis bayangan di 5 arah. Manusia iblis bayangan adalah seperti namanya, seluruh orang dikelilingi oleh bayangan, seluruh orang dalam kegelapan, meskipun ada matahari yang terik di langit. Tapi dia tidak bisa bersinar ke dalam hantu, dia memandang Chen Nan dengan kesal dan berkata, bocah itu adalah kamu. Tubuh asli Chen Nan naik ke langit dan berdiri di samping 5 tubuh iblis. Dia berkata dengan suara dingin, bunuh diri, atau tunggu aku melakukannya. Sombong untuk berbicara dengan dewa iblis di langit seperti ini. Haha. Bayangan setan dewa tersenyum dengan marah, berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa kaisar? Manusia berkata bahwa juniormu tidak diambil oleh mataku, yaitu, kamu cukup beruntung untuk melawanku. Gelap, keinginan jahat dan yang lainnya juga akan segera tiba untuk menghancurkanmu bersama. Petik 2. Dewa bayangan setan marah, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, hatinya tidak terlalu alami. Dia sudah lama tahu bahwa Chen Nan dan dua naga telah membunuh dewa iblis jahat, Hades, dan Kaisar Darah, tetapi sekarang dia menghadapinya sendirian, dan hatinya masih agak linglung. Awau, Shadow Demon God mengirim jeritan panjang ke langit, pertama untuk meluncurkan serangan, siap untuk keluar. Apakah kamu berpikir bahwa melolong, dewa iblis gelap dapat datang untuk menyelamatkanmu dari kematian? Aku berjanji untuk menyelesaikanmu sebelum dewa iblis gelap datang. Shadow Demon God tidak menjawab. Sekarang kekuatan adalah kata terakhir, tubuhnya mengabur dalam sekejap, dan bayangan gelap di sekitarnya menyebar sekaligus. Bayangan yang tersisa berayun terus-menerus, dan setan bayangan membagi 18 bayangan virtual dalam satu baris, yang juga bisa dikatakan sebagai 18 inkarnasi. Tubuh buku ini berada di antara tubuh virtual dan entitas, sehingga inkarnasinya juga berkabut. Chen Nan dan 5 tubuh iblis mengabaikan tubuh iblis lainnya, dan mengunci tubuh nyata dewa iblis bayangan itu dengan erat, dan inkarnasi memegangi prasasti hitam. Pedang naga besar, Split Sky Sword, Sleepy Sky Cable, Hou Yibo, serangan si Dangdang pada saat bersamaan. Seketika menghancurkan beberapa hantu yang bergegas, tetapi hantu-hantu itu dengan cepat terkondensasi menjadi sosok manusia tidak jauh.
Chen Nanjing bergegas menuju inkarnasi memegang prasasti, dan kabel surgawi yang mengantuk membuat suara keras dan keras bergemuruh, dan langsung mengunci hantu dengan senyum mengejek. Mustahil, aku dalam keadaan fiktif. Bagaimana bisa dikunci? Inkarnasi iblis bayangan itu menunjukkan warna yang menakjubkan, dan dia tidak percaya fakta di depannya. Bahkan langit bisa dikunci, belum lagi inkarnasi avatar kecilmu, tidak peduli apakah kamu berwujud, tidak berwujud, kualitatif atau kualitatif, sulit untuk melepaskan diri dari belenggu langit yang terperangkap. Ledakan. Avatar itu meledak dalam sekejap, berubah menjadi kabut, dan ingin menyebar ke segala arah, tetapi ia terkejut menemukan kesulitan untuk melepaskan diri dari belenggu tali surgawi. Chen Nan dengan cepat mengambil prasasti hitam yang jatuh ke tangannya, dan kemudian menarik inkarnasi dengan tangan lainnya untuk menarik inkarnasi, berkata, aku berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Chen Nan menggunakan kekuatannya untuk menggerakkan kabel yang terperangkap, dan dalam suara kematian yang berderak, inkarnasi iblis bayangan mengeluarkan jeritan, dan dia akan dihancurkan oleh rantai itu. Katakan, berapa banyak dewa iblis yang berasal dari surga alam? Rahasia apa yang kamu ketahui dari mulut abadi surga alam yang abadi? Aku bisa menyelamatkanmu jika aku mengatakannya, dan aku akan segera membunuhmu. Hei, aku tidak akan pernah memberitahumu. Yah, apakah kamu akan mati? Begitu banyak inkarnasi, dan tubuhnya ada di sini, aku masih peduli padamu hantu kecil. Ledakan. Chen Nan menarik kabel yang mengantuk dengan erat, meledakkan gambar virtual itu dalam sekejap, dan kabut hitam menghilang dalam sekejap mata. Kamu, tidak jauh, tubuh iblis bayangan yang sebenarnya bergetar hebat, dan sepertinya dia tidak terluka. Pada saat ini, dia terjebak oleh 5 tubuh iblis Chen Nan dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan inkarnasi dari divisi ini tampaknya tidak terlalu kuat, dan sulit untuk membahayakan mayat hidup. Chen Nan memperbaiki sebuah monumen batu di udara dan melihatnya dengan hati-hati. Hanya kait perak di permukaan atas yang ditarik. Beberapa karakter besar yang digambar dengan jari-jarinya sangat menarik dan disegel secara permanen. Chen Nan tampak bersemangat. Ini memang berasal dari tulisan tangan ayahnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ada beberapa retakan besar pada prasasti, yang dapat pecah kapan saja, dan kekuatan penyegelan telah menghilang. Melihat ke bawah, saya melihat bahwa di kastil tua yang runtuh, kerangka serigala besar tergeletak di lubang di non-virtual, yang jelas disegel sampai mati. Mengetahui semua ini, Chen Nan menjatuhkan tablet batu dan berteriak pada bayangan Dewa Setan, apakah Anda mampu melakukan ini? Apakah Anda benar-benar ragu bahwa Anda telah mencapai alam Dewa Iblis, dan mengakhiri pertempuran sekarang? Chen Nan menembak dirinya sendiri dan dengan cepat membunuh beberapa hantu. Namun, dalam sekejap, dia merasa ada sesuatu yang salah, tubuhnya sepertinya dipenjara, dan tindakannya melambat. Tidak jauh dari situ, kelima tubuh iblis itu juga menemui masalah yang sama, tetapi tubuh iblis bayangan iblis itu menghilang. Hei, tawa Sen Han datang dari udara, bayanganku juga dewa iblis, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahan? Baru saja aku melumpuhkanmu. Hantu-hantu yang menurutmu itu benar-benar milikku avatar. Haha, orang macam apa bayanganku? Cukup bagikan kekuatan menjadi hantu. Aku tidak pernah mengolah avatar yang sebenarnya karena aku tidak perlu menggunakannya. Haha, tidak pernah sebelumnya Tuhan Allah meremehkanku, kamu hari ini saya marah. Anda tahu, saya adalah iblis bayangan, selama ada bayangan terang dan gelap di dunia ini, ada peluang bagi saya untuk menembak, dan Anda tidak dapat membantu saya. Petik 2. Chen Nan merasa bahwa situasinya sangat buruk. Setan bayangan tidak berbohong. 5 tubuh iblis dan tubuhnya berada di belakang bayangan, yang bertepatan dengan sosok mereka. Dia merasakan hilangnya kekuatan. Ini hukumku, dunia bayangan, mengambil energi hidupmu dari bayanganmu. Ledakan. Chen Nan membombardir hantu di belakangnya, dan kekosongannya hancur, tetapi bayangan itu masih ada. Tidak berguna, di dunia yang dipengaruhi oleh hukumku, semua bayangan digunakan olehku, dan semua hantu abadi. Ketika hidupmu habis, aku akan menguburmu, hehe. 5 tubuh iblis mengalami masalah yang sama, mereka dipenjara di ruang angkasa seperti Chen Nan. Sulit untuk menggerakkan tubuh, dan pada saat yang sama hidup dapat berlalu dengan cepat. Apa? Chen Nan yang Tian mengucapkan raungan panjang, rambutnya yang panjang berdiri terbalik, dan energi sihir yang keras menyapu langit. Beberapa awan putih di udara melayang dan runtuh, dan permukaan hijau laut di dekatnya tiba-tiba gelombang besar, air laut yang bergolak mengalir deras dan menderu, dan secara langsung berguling ratusan meter di atas langit. Pulau ini, terperangkap oleh aturan Raja Dewa, biasanya sulit untuk membukanya, Chen Nan melakukan yang terbaik, dan ada semburan cahaya hitam di sekujur tubuhnya. Seluruh orang terbakar, pasukan di sekitarnya secara langsung memecahkan kehampaan. 5 tubuh iblis melanjutkan tindakan mereka dalam sekejap dan dengan cepat bergegas ke tubuhnya. Melarikan diri dari 5, aku melihat di mana tubuhmu bersembunyi. Hei, Shadow Demon God menyeringai dengan bijaksana. Tsunami meledak, energi iblis menyapu langit, tetapi Chen Nan masih tidak bisa menyingkirkan bayangan di belakangnya, dan energi kehidupan perlahan berlalu. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa para master di tingkat master tidak boleh diremehkan. Setiap Raja Allah memiliki pemerintahan rajanya sendiri, setelah dikembangkan sepenuhnya, sulit untuk ditolak. Meski sudah memasuki ranah Dewa Raja. Tetapi itu adalah peningkatan semangat dan kekuatan. Negara memang telah tercapai, tetapi belum menyadari dan merumuskan aturan, dunia kecil, sendiri.
Setan besar memiliki penjara iblis Wuyin, dan Yuxin memiliki hukum kekacauan. Apa yang harus saya miliki? Pada saat hidup dan mati, pikiran Chen Nan melintas di benaknya. Tetapi tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya. Dalam sekejap, ia menghancurkan area besar langit, dan seluruh orang jatuh ke ruang energi itu. Dingin dan gelap, ini adalah ruang yang aneh. Ini adalah ruang bawah tanah energi terbuang energi. Tetapi masih tidak bisa menyingkirkan iblis bayangan. Dia tersenyum dingin, ada cahaya di dunia, ada kegelapan, ruang energi ini gelap, bukan tanpa bayangan, tetapi seluruh ruang penuh dengan bayangan, Anda meminta kematian jalan. Energi kehidupan di tubuh Chen Nan semakin cepat. Dia meraung, dan ki substantif yang terang meledak setebal beberapa kaki, menerangi ruang gelap, dan kemudian menghancurkan kehampaan, dan kembali ke pulau itu lagi. Pada saat ini, matahari yang terik mengambil foto di langit, dan pada siang hari, hantu Chen Nan semuanya menghilang, dan ia merasa bahwa kecepatan berlalunya kehidupan hampir berhenti. Iblis bayangan itu menggeram dengan marah, sial, aku benci momen ini hampir sepanjang hari. Tapi tidak apa-apa, bahkan di matahari tengah hari ada bayangan. Chen Nan ketakutan, tetapi akhirnya dia tertawa lagi dan berkata, haha. Bayangan setan dewa, kau sudah menginjak kakiku sekarang, bukankah menurutmu itu memalukan? Jangan tertawa, nak, kamu tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Setelah momen ini, aku mengerti bagaimana kamu tertawa. Ada bayangan di hati Chen Nan. Jika dia terus seperti ini, energi hidupnya akan sepenuhnya diserap cepat atau lambat. Meskipun dia memiliki tubuh iblis yang hampir tidak bisa dihancurkan, tidak ada gunanya dalam menghadapi aturan tingkat dewa yang jahat ini. Haha, apakah anak itu ketakutan? Sekarang berlutut di tanah dan memohon padaku, aku akan memberimu istirahat bahagia, dan aku hanya akan memotongmu 999 pisau, dan tidak akan pernah memotongmu 10.000 pisau. Setan bayangan tertawa dan sengaja menyerang Chen Nan. Hukum, melanggar hukum bayangan, kata Chen Nan pada dirinya sendiri. Shadow Demon God merasa sedikit gugup, dan mencibir keras, apakah kamu takut untuk mulai berbicara omong kosong? Chen Nanmeng mengangkat kepalanya, ki setan di sekelilingnya berkumpul menjadi kolom pilar yang tebal, seperti letusan gunung berapi, bergegas ke Xiaohan, dan melihat dari jauh, di mana setan ki di langit melonjak, dan dunia gelap. Lautan luas berombak-ombak hebat, dan gelombang tak berujung hendak menyapu langit. Semua awan di dekatnya tersebar oleh tabrakan. Chen Nan berteriak, karena cahaya dan kegelapan menghasilkan bayangan, maka saya pertama-tama akan memadamkan cahaya dan kegelapan, bayangan iblis kematian Anda ada di sini. Nak, kamu harus berbohong padaku, dunia adalah yin dan yang, hari dan kegelapan digantikan, bagaimana kamu memadamkan terang dan kegelapan? Iblis bayangan mencibir, sejujurnya, bertarung terus, aku tidak berada di garis depan di antara para dewa surga. Setelah hukum bayang-bayang dibuka untuk saya, para dewa mundur, dan hanya sedikit orang yang berani menentang saya. Petik 2. Chen Nan berhenti berbicara dan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan penjara, dan kemudian membuka dunia batinnya dan bergegas masuk. Jangan buang energi Anda, setan bayangan melihat istana di dunia batin Chen Nan yang luas, dan tidak bisa menahan tawa, keluarga Dewa Guntur ada di sini, yang membuat orang tertawa. Kamu tidak bisa tertawa segera. Chen Nan melonjak secepat yang dia bisa, dan dengan cepat bergegas ke ujung dunia yang luas ini. Nak, kamu sia-sia. Apa gunanya terbang liar? Cepat berlutut dan mohon padaku, haha. Shadow Demon God tertawa dengan arogan. Kematianmu ada di sini. Chen Nan memecahkan kekacauan dengan pukulan, dan kemudian bergegas ke dalamnya. Ah, tidak, The Shadow Demon berteriak, tapi sudah terlambat, dia dengan cepat mengungkapkan tubuh itu, dan hantu berbentuk manusia muncul dalam kekacauan tertutup. Dia membanting telapak tangannya dan ingin melepaskan diri dari kekacauan dan melarikan diri, tetapi Chen Nan tidak bisa memberinya kesempatan. 5 dewa iblis itu seperti dewa perang baja, dengan kuat memegang anggota tubuhnya yang hampir imajiner. Tinggal retretnya. Chen Nanhan berkata, terang dan kegelapan berasal dari kekacauan, dan sekarang kembali ke kekacauan, terang dan kegelapan tidak dinyalakan. Saya melihat bagaimana dewa bayangan Anda menerapkan aturan Anda. Ah, The Shadow Demon berteriak, berjuang keras, tapi bagaimana dia bisa membebaskan diri? Chen Nan tidak lagi ragu-ragu, dan Split Sky Sword menembus langsung ke tubuh dewa setan bayangan. Bayangan setan dewa dipukul dengan keras dan langsung mendekam. Namun, Chen Nan tidak membunuhnya, dan jari-jari yang mengantuk dengan cepat memukulnya, menyegelnya dalam kekacauan. Kemudian dengan letih dia meninggalkan zona pangsit, dia segera bermeditasi dan menyesuaikan napasnya untuk mengembalikan vitalitasnya. Pada saat yang sama, dia sangat introspeksi, terlalu banyak untuk meremehkan musuh-musuhnya, jika dia tidak memberikan dewa setan bayangan kesempatan untuk mengembangkan hukum, dia hampir tidak akan pernah gagal. Ketika Chen Nan sepenuhnya pulih vitalitasnya, dia hanya berdiri dan melihat tambal sulam kerangka tidak lengkap datang, tapi itu adalah pengurus rumah tangga Gusi, dengan api hantu yang berkedip di matanya, mengungkapkan gelombang fluktuasi spiritual, Tao, Chen Nan. Apa yang terjadi? Tidakkah kamu berkata kamu ingin menemukan tubuh yang cocok untukku? Sekarang, kata Gusi, membidik Thor yang kehilangan semua kekuatannya tidak jauh dari sana. Haha, kalian. Chen Nan tertawa, ini benar-benar memiliki visi. Ini adalah tubuh Dewa Langit. Meskipun telah kehilangan kekuatannya, jika tidak ada teori tunggal, tidak ada banyak langit dan bawah tanah yang dapat menandinginya. Haha, oke, hari ini aku akan menemuimu. Petik 2.
Meskipun Raiteon telah kehilangan kekuatan dewa, tetapi masih belum mati, pikirannya masih ada. Namun, ini tidak akan berlebihan. Chenan, Raja Ilahi yang kuat Nian Li, setelah memenjarakan Dewa Guntur tanpa sumber kekuatan, dengan cepat membubarkan kesadaran spiritualnya dan menghancurkan semua pikiran tentang Dewa Guntur Bumi. Berikut ini sangat sederhana, api jiwa Gusi dilindungi oleh Chenan. Melompat cepat ke tubuh Thor, Thor yang sepenuhnya dipercaya dibangkitkan. Hebat, tubuh ini sangat sempurna, teriak Gusi, melompat keluar dengan tangisan. Thor yang arogan. Pada akhirnya, bahkan tubuh telah digunakan secara rasional dan telah menjadi suplemen terbaik. Chenan merasa aneh untuk sementara waktu, dan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, ketika orang-orang baik melakukannya, Anda berada di neraka ke-12. Meskipun mereka tidak melakukannya, pikiran spiritual telah dipupuk selama ribuan tahun. Kuat, sudah dimiliki oleh tingkat Raja Dewa. Aku takut kekuatan spiritual juga mirip dengan Raja Dewa. Sekarang, aku hanya akan memberimu kekuatan Dewa Raja yang lain. Jika kau bisa menangkapnya dengan baik, kau mungkin akan segera menjadi Raja Dewa. Sungguh, Dewa kuno itu sangat gembira. Tentu saja, Chenan memimpin Gusi ke zona kacau, dan tindakan membangun Raja Allah segera dimulai. Chenan menggunakan kekuatan yang kuat dari Raja Ilahi untuk dengan cepat memperbaiki Dewa Setan Bayangan dalam kekacauan, mayat semi-substansial dengan cepat berubah menjadi debu dan tersebar di kekacauan, dan awan energi seperti dewa perlahan-lahan dipukuli. Ke dalam tubuh Gusi, Chenan merasa bahwa hatinya semakin dingin dan lebih keras sekarang. Dia tidak ragu-ragu untuk membunuh iblis itu. Dia berangsur-angsur terintegrasi ke dalam pemikiran era kekacauan besar. Musuh digunakan untuk membunuh. Ledakan. Gusi menerobos kekacauan dalam sekejap. Ada jeritan panjang, dan kemudian dia ingin memeluk Chenan dengan penuh semangat. Dia berteriak dengan gembira, aku merasa tubuhku penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Chenan memandangnya, Gusi tidak memasuki ranah Raja Dewa, tetapi tidak jauh. Wang Zi, murid tertua dan Taixuan, berada di antara Bozong. Jika kamu ingin menjadi Raja Dewa sejati, kamu harus terus berjuang, tanpa melalui pertempuran hidup dan mati, kamu tidak akan pernah bisa maju. Pergi, sekarang aku akan membawamu untuk mengalaminya. Chenan merasakan sedikit kesedihan. Jika Dewa Setan Gelap dan Dewa Cahaya dan yang lainnya melihat Thor, seperti apa mereka? Dia membuka dunia batin, dan terbang berdampingan dengan Gusi tiba-tiba, kekuatan yang kuat dengan cepat membelah, Chenan Fei dengan cepat menghindari, tetapi Gusi terpecah. Oh, Paman Panjang, aku suka menyelinap menyerangmu, Palu Thor, kali ini aku memukul lagi, wow haha, aku akan meludahi kamu lagi, puff. Chenan tertegun, dan kemudian dia tidak bisa menahan tangis, tapi itu Zijin Shenlong. Pikiran lama yang tidak beruntung, menggosok tas besar di bagian belakang kepala dengan kekuatan yang menekan, menyeringai dengan gigi yang menyakitkan. Rufian Long membawa tongkat besar dua bagian ke Chenan Road, wah, kenapa kamu membiarkan orang ini melarikan diri? Tapi tidak masalah, Paman Long suka memukul tongkat ini dan biarkan aku membersihkannya. Berhenti. Chenan buru-buru menceritakan situasinya lagi, dan hasilnya membuat bajingan tua itu tertawa. Jangan tertawa ketika kamu selesai, bagaimana mungkin kamu berada di lantai 18 neraka, Baby Dragon. Bajingan tua itu memutar-mutar bibirnya dan berkata, penggandaan kecil terlalu serakah. Masukkan sebatang tongkat ke dalam suku dan biarkan sekelompok orang menyembah. Makanan lezat dan lezat menunggumu. Yang gemuk akan membentuk bola. Jangan aku biarkan kamu kembali ke wilayah timur. Kenapa kamu tidak mengikuti saran saya? Bukankah akan terlalu hambar bagi kita untuk kehilangan tingkat ke-18 neraka, rengek? Dunia tanpa paman naga terlalu membosankan. Chenan mengerti maksud dari kedua naga. Mereka tidak khawatir tentang dia sebelum mereka membunuhnya. Kedua naga benar-benar punya ide. Ketika mereka tidak bisa menemukan iblis besar di wilayah timur, mereka terus menghancurkan ruang dan membuka jalan dunia ke alam surga. Atmosfer surga menghembuskan napas sampai iblis besar di bawah masuk, dan kemudian nalan seperti air. Setelah menyerahkan mereka, mereka dengan cepat terbang kembali ke situ. Oh, nak. Aku menemukan tempat yang bagus. Ada kuil bawah laut di bawah sebuah pulau tidak jauh. Tampaknya ada brengsek bermarga Chen, tempat yang sangat aneh. Dalam arti tertentu, Gusi sama sekali bukan orang yang hidup. Dia masih jiwa yang sudah mati, tetapi pembawa telah digantikan oleh kerangka ke tubuh Thor. Jika Anda ingin menjadi orang yang nyata dengan darah dan daging, Anda juga membutuhkan kehidupan yang kuat untuk sepenuhnya membaptis tanda kematian di jiwanya. Namun, ini adalah mukjizat. Jiwa mana yang bisa mendapatkan tubuh Tuhan Allah? Dewa utama itu abadi, menyediakan pembawa yang paling kuat bagi jiwa orang mati. Suatu hari jika Gusi dapat menghapus tanda-tanda kematian dan sepenuhnya bersatu dengan tubuh Thor, masa depan tidak akan terbatas. Pada saat itu, laut akan diikat oleh lompatan dan batas, dan burung-burung akan terbang, dan tidak akan lagi terikat oleh kehidupan, kematian dan tubuh. Rufian Dragon memandang Gusi tanpa niat baik, hehe tersenyum dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya mengubah jiwa. Sayangnya, setiap kali aku melihat Thor, aku ingin menjatuhkannya, sepertinya tidak ada peluang di masa depan. Petik 2. Selama pembicaraan, Chenan, Gusi, dan Zijin Shenlong telah terbang di sepanjang garis pantai sejauh puluhan mil, mereka pergi ke kuil dasar laut yang ditemukan oleh Zijin Shenlong.
Tetapi pada saat ini, Chen Nan merasakan fluktuasi energi aneh, dan seseorang tampaknya bertarung di depan mereka. Sabar, Chen Nan mengingatkan. Mereka terbang maju dengan cepat ke permukaan air, dan Chen Nan melihat dewa setan gelap dan dewa jahat berkelahi melawan dewa air unsur, membangkitkan gelombang besar di laut. Chen Nan tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia bertarung dengan dewa setan bayangan mengirim raungan panjang ke langit dan telah mengirim pesan, tetapi dia tidak melihat penyelamatan dewa setan gelap dan dewa setan jahat. Ternyata dia bertemu dengan dewa air unsur dalam perjalanan dan perang bersama. Kedua dewa iblis itu bertarung dengan elemen dewa air, dan tidak mendapatkan keuntungan luar biasa. Sebaliknya, masih ada beberapa tangan dan kaki, dan ada pula yang melawan arah angin. Chen Nan sangat waspada dan semakin merasa bahwa aturan dewa raja tidak bisa diabaikan. Alasan mengapa dewa air unsur mampu bersaing dengan dua dewa iblis. Alasan utamanya adalah ada gelombang biru laut di sini. Setelah perluasan aturan para dewa, dia mendapat yang terbaik dari itu. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari satu tingkat dibandingkan dengan tempat lain. Karena itu, bahkan jika mereka sekuat dewa setan hitam dan dewa setan-setan, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun jika mereka bertarung melawannya. Ledakan. Ribuan ombak membuat suara menderu yang membosankan, seperti ribuan kuda dan kuda yang berlari kencang, langsung menghantam langit yang luas, dan beberapa awan putih tersebar langsung. Awan menyebar, langit biru, air laut benar-benar telah menjadi air pencuci langit. Kekuatan macam apa ini? Ombak besar melonjak di atas awan putih, dan hanya dewa air berbakat seperti dewa air unsur yang bisa melakukan dunia ini. Kulit gadis kecil ini benar-benar cukup kuat. Zijin Shenlong juga diam-diam menghirup. Meskipun dia adalah seekor naga, terlahir untuk mengendalikan sungai, danau, dan laut, tetapi tampaknya lebih buruk dari dewa air unsur. Chen Nandao berkata, tampaknya Wang yang tanpa akhir ini telah menjadi medan perang terbaik bagi Ciralis. Dalam beberapa hal, dia sekarang lebih mengerikan daripada dewa setan kegelapan. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dengan mudah, biarkan mereka saling berhadapan. Petik 2. Chenan, Gusi dan Zijin Shenlong melewati medan perang ini jauh dan terus terbang ke depan. Ada lebih dari 100 mil jauhnya dari pulau besar ini. Sebuah pulau kecil seperti mutiara hijau muncul di atas laut, di mana vegetasi hijau jernih jelas berbeda, kecemerlangan hijau terus berkedip, dan seluruh pulau bermekaran dengan sentuhan lampu hijau. Aura yang sangat kaya. Chen Nan menghela napas kaget, ini benar-benar berkah. Hei, Zijin Shenlong berkata dengan senyum puas, setelah memasuki neraka ke-17, Xiao Douding dan aku baru saja muncul di atas pulau ini. Perhatikan baik-baik, apa benda asing di pulau itu? Petik 2. Ya Tuhan, bukankah itu pohon kehidupan? Seru Gusi. Pulau ini jelas dan hijau, dengan kilatan cahaya hijau. Penuh energi kehidupan tanpa akhir. Chen Nan sangat terkejut, dia menemukan bahwa pulau itu ditutupi dengan pohon besar kehidupan, yang memiliki akar yang sama dengan tubuh Hou Yigong. Luar biasa. Chen Nan harus kagum pada kenyataan bahwa ada sangat sedikit pohon kehidupan di dunia, dan ada beberapa jenis suku elf di barat dan beberapa daerah yang sangat istimewa. Itulah Dewi Kehidupan. Di langit dan bumi. Pada saat ini, tidak mengherankan bahwa ada sejumlah besar pohon dewa bumi di pulau kecil ini lebih dari 30 km persegi. Terbang turun di pulau itu, Chen Nan tiba-tiba merasa segar, dan Gusi berbaring di tanah mabuk, dengan rakus mengisap aura di pulau itu, dia sangat ingin membasuh tanda-tanda kematian di jiwanya. Berjalan ke pulau, Chen Nan menghela nafas, ini keajaiban. Dengan begitu banyak pohon kehidupan, saya takut bahwa kuil Dewi Kehidupan di surga, semua pohon dewa bersama-sama, kurang dari 1/10 di sini. Pulau. Petik 2. Gerbang jahat pulau ini luar biasa. Zijin Shenlong berkata, melihat ke bawah di ketinggian, daerah tempat pohon kehidupan tumbuh sangat mirip bentuknya dengan telapak tangan. Tidak mungkin. Chen Nan tiba-tiba naik ke langit, melihat ke bawah dengan hati-hati di pulau itu, dia langsung terkejut. Benar saja, seperti kata naga bajingan, setelah area hijau di pulau itu terhubung bersama, sosok yang terbentuk benar-benar telapak tangan besar. Zijin Shenlong berkata, penduduk asli di sini menyebut pulau ini, Pulau Tangan. Meskipun aneh, itu sangat tepat. Gusi penuh keraguan dan berkata, apakah ini formasi dewa-dewa tertentu? Sangat mungkin. Zijin Shenlong berkata, saya curiga ada orang besar. Menurut bentuk tubuh manusia, formasi aneh ditempatkan di lautan luas. Pohon kehidupan adalah formasi. Chen Nan jatuh ke dalam perenungan, jika ini masalahnya, pasti ada pulau serupa, ini sungguh menakjubkan. Jika benar-benar ada formasi besar di atas laut yang luas, berapa banyak pulau yang perlu disebarkan di pulau itu, cakupannya terlalu luas, apa yang harus dijaga dengan formasi? Apa yang masih disegel? Chenan. Suara naif, dengan kejutan, menyebar dari pulau ke langit. Bayi naga itu seperti bola emas, berputar seperti gulungan, terbang ke udara, sepasang mata besar yang cerah berkedip-kedip. Hal-hal kecil sulit untuk dipindahkan, sepasang cakar kuning keemasan, satu memegang sayap ayam panggang, dan satu membawa botol anggur. Itu dengan mabuk berkata, Tuhan berkata, kita akan mengajar di neraka. Aku benar-benar suka neraka ini, itu lebih nyaman daripada di dunia. Kata, si kecil mabuk mengambil gigitan terakhir dari anggur dan kemudian melemparkan guci anggur yang kosong menyentuh perutnya yang keemasan, puas. Setelah cegukan, Dragon Baby bergumam, Tuhan berkata, aku tidak berpikir pulau itu sebuah gambar, aku terlihat seperti telapak tangan raksasa yang telah disegel.
Meskipun itu adalah sedikit pembicaraan mabuk tentang hal-hal kecil, itu menyentuh hati Chen Nan. Gu Si berkata, ini sangat mungkin, saya pikir lebih mudah untuk menerima daripada Arai. Zijin Shenlong membalas, bagaimana ini bisa terjadi? Telapak tangan siapa yang akan sebesar ini? Gu Sidao berkata, beberapa karakter tabu legendaris telah dilatih ke tingkat tinggi, tubuh asli mereka tidak diperbaiki, mereka dapat berubah menjadi gunung dan sungai, atau mereka dapat bersembunyi di debu. Untuk karakter ini, tidak ada yang mustahil. Chen Nandao, oke, jangan berdebat lagi. Loah akan membawa kita ke kuil bawah laut untuk melihat tempat seperti apa itu. Mereka terbang. Hanya ada lebih dari 1.000 orang di pulau ini, dan bangunan-bangunan di pulau itu hampir sama dengan yang ada di dunia. Mereka tampaknya jauh lebih maju daripada orang-orang pribumi yang terlihat di pulau-pulau lain. Mereka bisa membuat anggur, mereka bisa membuat senjata tajam, mereka juga bisa memutar dan menenun kain, dan pakaian mereka bukan lagi rok kulit binatang. Melihat Chenan jatuh dari langit, penduduk ini segera menyembah mereka sebagai dewa, dan bayi naga menenangkan mereka dengan fluktuasi roh, gerakan tongkat dewa standar. Chenan bertanya kepada dua naga, seharusnya ada juga yang disebut totem. Di pulau ini, apakah Anda melihatnya? Zijin Shenlong mengerucutkan bibirnya dan berkata, biarkan dadih kacang kecil dipanggang. Daging serigala sama sekali tidak enak. Xiao Long bergumam dengan tidak puas. Chen Nan benar-benar terdiam. Ditemukan di kuil bawah laut. Berkat bayi naga, Xiao Long menyelinap ke gudang anggur orang lain ketika dia tidak diabadikan oleh penduduk asli di pulau itu. Akibatnya, dia mabuk dalam keadaan mabuk dan secara tidak sengaja menghancurkan gudang anggur. Jatuh ke gua bawah tanah. Ternyata ada banyak lubang di bawah pulau itu. Hal kecil itu dengan anehnya dieksplorasi di sepanjang gua bawah tanah dan kebetulan menemukan kuil bawah laut. Chenan mengikuti lintasan cemerlang, naga dan memasuki ruang bawah tanah dari gudang anggur yang runtuh. Ketika sampai pada hari itu, hal-hal kecil jarang menunjukkan rasa malu, dan itu berbisik dengan suara kecil, apakah saya hanya minum lebih banyak anggur? Kalau tidak, bagaimana saya bisa menemukan kuil yang rusak di bawah laut? Setelah berjalan jauh di sepanjang lorong bawah tanah yang kosong, sebuah danau air laut bawah tanah muncul di depan, di mana ruang bawah tanah dan laut terhubung bersama, dan ada semburan cahaya samar yang menjulang di bawah. Petakan itu ke atas. Saya pikir ada haibau, sebenarnya, itu adalah batu yang patah. Xiaolong tampak sedikit menyesal dan tidak puas. Chenan, Zijin Shenlong, Gu Si, dan Dragon Baby melompat ke air bawah tanah dan menyelinap lebih dari 100 kaki. Mereka akhirnya mendekati kuil bawah laut. Ini adalah kuil kuno yang dibangun dalam tahun dan bulan yang tidak diketahui, hampir runtuh oleh erosi air laut. Struktur candi adalah batu hitam-hitam. Pintu dan jendela tidak lagi ada, hanya menyisakan portal kosong. Chenan mereka berjalan. Hanya setelah melewati Triple Hall, datang ke aula utama pusat, yang hanya didedikasikan untuk monumen batu. Maka tidak ada yang lain. Mata Chen Nan langsung tertarik, dan tablet batu itu diukir dengan tipe yang mencolok. Chen. Tiba-tiba ada kejutan di hatinya. Chen, ada berapa nama keluarga di neraka ke-17 ini? Sebagian besar ayahnya. Namun, tulisan tangan itu bukan dari ayahnya. Tetapi batu itu tampaknya disegel dengan kekuatan yang membuatnya bersinar. Benar, Baby Long berkata dengan kesadarannya, aku menyaksikan cahaya prasasti, dan aku ingin menariknya ke tanah, tetapi ternyata sulit untuk diguncang. Sekarang bagus, ayo kita coba bersama-sama. Petik 2. Itu pasti karena kekuatan segel, kata Chen Nan, karena itu sangat aneh, mari kita coba. Chen Nan berubah menjadi telapak tangan cahaya besar dan meraih tablet batu dengan kekuatan besar, tapi itu mengguncang keras untuk beberapa kali tanpa pernah membuatnya gemetar. Kemudian, naga bajingan datang dan berjabatan tangan dengan Chen Nan. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan dari dua master tingkat dewa digabungkan, kali ini akhirnya membiarkan prasasti mengguncang tetapi masih belum berhenti. Ketika bayi naga sangat ingin mencoba, ia akan terbang untuk membantu. Tapi itu dihentikan oleh Chen Nan, karena pada saat ini dia merasakan tekanan besar dan berkumpul dari segala arah. Tidak, aneh, ayo lari. Dia bergegas keluar di jalan yang sama. Zijin Shenlong, Gu Si, dan Dragon Baby juga segera merasakan bahwa kekuatan besar berfluktuasi, bergegas di belakang Chen Nan, dengan cepat melarikan diri ke bawah tanah, dan bergegas keluar dari tanah dalam sekejap mata. Pada saat ini, ada kekacauan di pulau itu, dan semua penduduk asli berlutut di tanah untuk beribadah. Chen Nan menatap mereka, dan tiba-tiba kepala mereka tumbuh. Saya melihat telapak tangan besar di atas langit, selusin kaki melingkar, dengan lampu hijau yang cemerlang menyala di udara dan memancarkan fluktuasi energi yang tak ada habisnya. Bahkan, Tuhan, naga bayi berseru, apakah Anda akan membuat saya benar? Benar-benar disegel dengan telapak besar. Melarikan diri, Chen Nan merasa ada sesuatu yang salah dan bergegas ke depan. Mereka mengikutinya dengan cermat. Telapak tangan besar di udara akhirnya bergerak pada saat ini, dan mereka umumnya difoto ke arah Chen Nan. Tuhan berkata itu mengerikan. Kerumunan sudah lari di atas laut, berbahaya melarikan diri dari telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan besar dalam radius 10 mil, ombak langsung menghantam langit, ombaknya deras, dan air laut tak berujung mengalir ke langit, yang menakutkan. Chen Nan dan Zijin Shenlong menoleh untuk melihat-lihat, dan segera kepala mereka tumbuh lagi, hanya untuk melihat telapak tangan besar di Wang yang melonjak, mengayunkan ombak yang tak berujung, dan bergegas keluar dari air untuk menembak mereka lagi. Oh, naga kakeknya.
biarkan naga itu hidup. Zijin Shenlong memarahi. Fang Yuan dapat memiliki telapak tangan besar lebih dari selusin mil, menembak potongan puing-puing kekosongan, dan mengaduk ombak besar di permukaan laut, mengejar Chen Nan dan Zijin Shenlong. Mengandalkan Chen Nan dengan sayap Dewa Raja di tubuhnya, itu bisa disebut kecepatan antara langit dan bumi, jika tidak ia tidak bisa menyingkirkan telapak tangan raksasa sama sekali. Dalam sekejap, ia mengambil bayi naga, Zijin Shenlong, dan Gu Xi ke dunia batin, dan kemudian menyebar sayap Raja Dewa selama 100 mil, dan akhirnya melarikan diri dari daerah laut ini. Ketika Zijin Shenlong berjalan keluar dari dunia batin Chen Nan, dia tampak marah dan berkata, apakah itu benar-benar masuk akal? Paman naga benar-benar dikejar-kejar oleh telapak tangan yang buruk, benar-benar membiarkan naga menelan napas ini. Chen Nandao, telapak tangan raksasa ini sangat ilahi, dan kita tidak bisa mengguncangnya dengan itu. Saat ini, bukankah ada batu pencarian jalan yang sudah jadi? Saya akan memimpin Dewa Iblis Kegelapan dan yang lainnya, dan Anda akan menyembunyikannya terlebih dahulu. Zijin Shenlong dan Dragon Baby juga memiliki pemikiran kuno, tersembunyi di laut, Chen Nan melayang ke langit, dan terbang menuju pulau yang jauh. Setelah terbang lebih dari 100 mil, saya menemukan bahwa pertempuran antara dua Dewa Iblis dan Dewa Air Unsur telah lama berakhir. Saya tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan semua orang hilang. Chen Nan terbang ke Big Island dan meluncurkan penerbangan cepat Raja Dewa Wing. Segera dia akhirnya merasakan napas Dewa Setan Gelap dan Dewa Setan Jahat. Dia melihat ke langit dan dengan cepat menarik dua Dewa Setan. Kegelapan, keinginan jahat, kamu benar-benar lambat untuk merespon, Dewa Iblis bayangan telah dibantai olehku, kamu belum menyadarinya. Sebuah tawa dingin keluar dari mulut Dewa Kegelapan Setan, dan dia berkata dengan tenang, aku tahu bahwa anakmu ada di dekatmu, kamu berani menantang kita tanpa rasa takut, apakah tidak sabar untuk hidup, atau ada konspirasi? Dewa Iblis Gelap telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir, dapat dikatakan bahwa bulu matanya kosong, dan dia sangat dalam. Bagaimana strategi umum menyembunyikannya? Chen Nan tersenyum. Menghadapi pria tua yang berbahaya ini, alih-alih menyembunyikan dan menipu, lebih baik berbicara langsung dan merayunya untuk menyelidikinya. Bajingan raja tua yang gelap, dan kura-kura tua yang jahat, kalian berdua benar-benar boros kayu. Apa yang kamu cari di pulau ini? Apakah kamu tidak menemukan bahwa ada pulau kecil lebih dari 100 mil jauhnya? Aku menemukan beberapa rahasia di sana, tapi saya sendirian dan sendirian, tidak dapat memecahkan segel di sana. Petik 2. Chen Nan tidak ramah untuk berbicara. Kura-kura yang baik di sebelah kiri dan bajingan di sebelah kanan mengubah wajah kedua roh jahat. Sampai dia selesai berbicara, roh-roh jahat itu berkata, bunuh kau dulu dan bicara. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Nan berkata dengan provokatif dengan acuh tak acuh, kami memiliki kemampuan untuk melakukannya satu ke satu, dan saya dapat memberi Anda satu tangan pada saat itu. Pergi mati, Junior. Roh-roh jahat dari Evil Demon Godwick bergerak naik turun, Li Xiao bergegas menuju Chen Nan. Chen Nan tidak ingin terlibat dengan mereka sekarang. Pada saat yang sama, karena aturan Raja Dewa yang menjaga mereka, ia terlalu jauh pada saat ini, ia memiliki cukup ruang dan waktu untuk tenang mundur. Dua bajingan tua, biarkan aku mengambil langkah lebih dulu, jika kamu bisa mengejar, kamu perlahan akan mengejarnya. Chen Nan tertawa, menyebarkan sayap Raja Dewa dan dengan cepat terbang ke langit. Dua Dewa Iblis meledak minum dan mengejar mereka, tetapi meskipun mereka juga Raja para Dewa, mereka tidak dapat mengejar Chen Nan dalam hal kecepatan pula. Sayap Raja Dewa adalah sayap bulu Raja Dewa Dapeng yang dikenal sebagai kecepatan pertama di tiga alam itu dibuat dengan kekuatan yang tidak terduga. Tetapi dalam waktu singkat, Chen Nan menghilang ke langit. Meskipun kedua iblis itu ingin segera membunuh nyawa Chen Nan, tidak ada cara untuk melakukannya. Selanjutnya, mereka secara alami memikirkan berita yang dikirim oleh Chen Nan, tentu saja, musuh tidak bisa memberi mereka kabar baik tanpa alasan, tetapi tidak peduli apakah itu seseorang atau setan, mereka memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Mereka yakin bahwa mereka tidak akan dihitung. Lihat apa itu pulau. Bagi para dewa dan setan, jarak 100 mil seperti jarak berjalan, dan keduanya mencari sementara di laut yang luas, dan menemukan pulau tangan. Ketika mereka terbang, mereka sama terkejutnya seperti Chen Nan pertama kali menemukan pulau itu. Pulau ini penuh dengan pohon-pohon kehidupan, kemuliaan yang menyilaukan dari cahaya yang menyilaukan, dan melihat ke kejauhan, laut yang hijau tampaknya ditatah dengan mutiara hijau. Luar biasa. The Dark Demon God mengambil nafas. Mata iblis setan jahat menunjukkan dengan jelas keserakahan, dan mencibir, benar-benar bencana hebat untuk menanam di pulau terpencil ini, mungkin juga pindah ke dunia kecil saya. Jangan bertindak gegabah, anak itu sama sekali bukan hal yang baik. Jika tidak ada bahaya, dia mungkin sudah memulainya. Hei, seperti telapak tangan besar, turun dan lihat. The Dark Lord Demon jelas lebih berhati-hati. Dua dewa setan mendarat di pulau itu, dan mereka jelas merasakan napas aneh di atas langit. Mereka melihat sebuah gua besar di tanah, yang sepertinya memancarkan cahaya redup. Ada keanehan, sepertinya berasal dari pulau bawah tanah. The Dark Lord Demon berkata pada dirinya sendiri, ini sangat aneh, pulau ini mungkin dunia yang besar. Dewa setan jahat juga setuju, saya kira begitu, kalau tidak, siapa yang akan menanam begitu banyak pohon kehidupan di sini? Tampaknya ada banyak hal penting yang disegel di sini. Bukankah itu akan menjadi dunia yang hancur yang kita cari? Ngomong-ngomong, mata iblis-iblis tiba-tiba memancarkan dua cahaya cemerlang.
Dewa gelap iblis ragu-ragu sedikit, dan berkata, saya lebih khawatir bahwa ini adalah sisa dari orang kuat Taigu yang disegel di sini setelah disintegrasi. Omong-omong, dia jelas menunjukkan jejak kekhawatiran. Mustahil. Evil Demon God berseru, ini. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan dalam pidatonya. Karena sudah ada di sini, mari kita lihat apa segelnya. Dewa Iblis Kegelapan berkata, karena bocah itu bisa selamat, aku tidak berpikir kita akan memiliki masalah selama kita tidak bertindak enteng. Di langit, Chenan dan Zijin Shenlong bersembunyi di awan, menyaksikan iblis gelap dan iblis jahat terbang ke ruang bawah tanah di bawah gudang. Anggur. Oh, rasa ingin tahu dapat membunuh dua setan. Mereka tahu bahwa kamu membawa mereka. Mereka tahu bahwa itu bukan tempat yang baik, atau mereka mandiri dan masuk untuk petualangan yang mendalam. Ada pertunjukan yang bagus di sini, aw. Wow. Petik 2. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Dewa Iblis Gelap dan Dewa Iblis-Iblis untuk bergegas keluar, dan Surai tak terlihat menyapu untuk mengejar mereka. Di pulau itu, pohon-pohon kehidupan meletus menjadi cahaya yang luar biasa, menyinari dunia, semua cahaya ilahi hijau mengembun menjadi satu, dan akhirnya berubah menjadi telapak tangan besar, jari-jari belasan mil. Jelas, Dewa Setan Gelap dan Dewa Keinginan Jahat menemui masalah yang sama dengan Chen Nan. Mereka baru saja bergegas keluar dari liang, dan telapak tangan besar jatuh dari udara. Kedua Dewa Iblis itu ketakutan, menusuk kekosongan, dan dengan cepat melarikan diri ke permukaan laut. Ledakan. Telapak tangan besar jatuh berturut-turut, gelombang lurus menghantam langit. The Dark Demon God dan Evil Desire God terus menghindar. Sialan, itu masih ide yang bagus. Bocah ini benar-benar memahami spekulasi orang-orang, semuanya dikatakan, dan si pemohon terhubung. Evil Demon God memarahi dengan marah. Telapak tangan besar menutupi langit, dan setiap pukulan mencakup selusin mil. Pengejaran Dewa Iblis Gelap dan Dewa Iblis Jahat tidak ada tempat untuk pergi. Sikat. Keduanya dengan cepat menghilang ke udara dan bersembunyi di dunia batin mereka. Namun, telapak tangan besar itu tampak bersemangat, dan dalam sekejap mereka menangkap koordinat mereka di kekosongan, dan mereka jatuh dengan ganas, cahaya dan bayangan berkedip, dan kedua Dewa Iblis melarikan diri dari dunia dalam kekacauan. Chenan Road bersembunyi di langit dari langit, bersiaplah untuk menyerang, target iblis-iblis. Tentu saja, sebelum telapak tangan besar menghilang, mereka tidak bisa bergerak maju. Namun, sebelum Chen Nan mengambil tindakan, laut telah berubah. Iblis-iblis gelap dan iblis-iblis-iblis bekerja, dan ada langit energi magis, kedua melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, dan mereka siap bertarung sekeras yang mereka bisa. Kekuatan telapak tangan bergelombang terus naik ke langit, meluncur ke telapak hijau besar. Namun, efeknya tidak baik, biarkan saja telapak tangan raksasa berhenti sebentar, dan kemudian jatuh lagi. Gelap kamu. Kecelakaan itu terjadi, dan Dewa Setan Gelap tiba-tiba menembaki Dewa Setan Jahat yang tidak curiga, dengan cepat menangkapnya dan melemparkannya ke langit, dan ia sendiri berubah menjadi kilat dan terbang menjauh. Telapak tangan hijau besar itu meluncur turun, langsung mengubah telapak tangan itu menjadi cakar, memegang iblis jahat di telapak tangan. Tetapi telapak tangan terlalu besar, jika dibandingkan, roh-roh jahat nampaknya jauh lebih kecil daripada semut. Telapak tangan raksasa misterius tidak mengejar Dewa Iblis Gelap lagi, dan tiba-tiba menyusut dengan cepat setelah meraih Dewa Iblis-Iblis, dan akhirnya berubah menjadi beberapa kaki dalam ukuran. Apa? Dewa Iblis-Iblis menjerit berulang-ulang, dan itu membuat orang bergidik. Chen Nan dan Zijin Shenlong menghirup udara, dan melihat bahwa rambut hitam panjang iblis yang kuat mulai perlahan berubah menjadi bunga putih, dan energi kehidupan berlalu dengan cepat. Energi kehidupan mengalir keluar dari tubuh iblis-iblis jahat, terbang ke udara melalui telapak raksasa hijau, dan kemudian dengan cepat melayang menuju pulau yang jauh. Kekuatan kehidupan Dewa Raja tingkat yang kuat dapat dibayangkan dari luasnya, sedikit kemuliaan tergantung di atas pulau, dan kemudian dengan cepat mengalir menuju pohon kehidupan di bawah ini. Chen Nan saling memandang, pohon kehidupan sebenarnya menyerap energi Dewa Iblis Jahat, hasil ini terlalu tak terduga untuk mereka. Siapa yang menanam pohon kehidupan tanpa akhir, dan apa efek misteriusnya? Setengah jam kemudian, abu iblis jahat di telapak tangan hijau menghilang, hanya menyisakan beberapa mayat abu melayang di udara. Pada saat ini, tiga sosok tiba-tiba terbang ke langit. Chen Nan mengenali mereka sekilas dan terkejut, Dewa Air Unsur telah melihatnya, tetapi tidak berharap bahwa Dewa Cahaya dan Dewa Perang akan datang. Telapak lampu hijau tampaknya memiliki roh, jelas merasakan nafas dari tiga dewa utama, itu tidak mundur ke pulau, tetapi mengambang dengan tenang di kehampaan, menunggu ketiganya untuk maju. Chen Nan berpikir sejenak dan berkata, telapak tangan misterius ini terlalu aneh, tapi sekarang ada nasib buruk lain, dan itu memberiku kesempatan. Apakah kamu berani memasuki kuil bawah laut bersamaku lagi? Cabut potongan itu prasasti batu untuk melihat apa yang akan terjadi. Petik 2. Tuhan berkata, mengapa kamu tidak berani? Oh, ayo pergi, Paman Long juga ingin melihatnya. Zijin Shenlong, mereka semua takut bahwa dunia tidak kacau, tentu saja, sepenuhnya setuju dengan proposal ini. Sama seperti Dewa Cahaya dan yang lainnya secara bertahap mendekat, Chen Nan, Zijin Shenlong, Gusi, dan bayi naga menyelinap pergi dan diam-diam memasuki kuil bawah laut lagi. Kali ini 4 orang mulai bersama, dan ketiga Raja Dewa, bersama dengan Gusi, yang dekat dengan tingkat Raja Dewa, akhirnya memindahkan prasasti hitam dan cerah, dan kemudian langsung menariknya ke atas. Pada saat ini, kuil bawah laut bergetar hebat dan runtuh dalam sekejap.
Dan prasasti yang mereka tarik bersama meledak dengan sinar cahaya yang terang, mengungkapkan atmosfer yang menakutkan yang membuat orang berdiri tanpa kedinginan, dan akhirnya hancur. Pergi. Chen Nan jelas merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun berada di dasar laut, seluruh pulau di atasnya bergetar hebat, dan pada saat yang sama, lautan bergelombang keras. Chen Nan, Baby Dragon, dan Zijin Shenlong bergegas menyusuri saluran air bawah tanah ke laut dalam. Mereka tidak berani keluar dari air dan bergerak seperti meteor di air laut yang dalam. Pada saat ini, bayi naga dan Zijin Shenlong memainkan peran naga secara alami mampu mengendalikan air, dan lonjakan arus bawah datang, dengan cepat mendorong mereka dan terus mempercepat mereka. Baru setelah Chen Nan bergegas keluar puluhan mil di bawah lautan mereka lega sedikit. Ketika keempat orang itu perlahan-lahan melayang ke permukaan, membuka mata mereka dan melihat ke belakang, mereka tiba-tiba merasakan kulit kepala mereka menggeliat. Tuhan berkata, kita mungkin dalam kesulitan. Naga bayi berbisik, oh, kali ini, kita tampaknya benar-benar memiliki masalah besar. Pidato Piggy Dragon agak tidak menyenangkan. Chen Nan tidak sedikit tidak wajar. Dari kejauhan, sebuah telapak tangan besar dengan radius lebih dari selusin mil perlahan-lahan naik dari pulau itu, tapak tangan raksasa itu ditutupi dengan pohon kehidupan, tetapi warnanya semakin gelap, dan akhirnya semua pohon dewa berubah. Awalnya, semua pohon Can-Can God diubah dari hijau menjadi hitam. Aku benar. Gu Si menggosok matanya dengan penuh semangat. Pohon dewa hijau perlahan berubah menjadi rambut hitam tebal. Bahkan Tuhan, Xiaolong memutar matanya. Cakar besar, hitam, raksasa seperti cakar hewan mengapung di udara. Dia dan paman naganya, itu ternyata pohon palsu kehidupan, yang sebenarnya binatang buas. Zijin Shenlong berkata dengan tergagap, ini dan ini. Jenis monster aneh apa yang kita lepaskan pada akhirnya. Petik 2. Adegan itu benar-benar mengerikan, cakar binatang buas besar di sekitar selusin kotak menggantung di atas pulau kecil dan ditutupi dengan bulu hewan hitam.